Injil Lukas pasal yang pertama. Ini adalah ketika malaikat menemui Maria dan intinya mengatakan, Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan kau akan menamainya dia Yesus. Saudaraku, itu bukan kabar baik. Pada zaman itu perempuan yang berzina dirajam, saudaraku. Lebih kejam daripada sekarang. Apalagi tahu-tahu ada perempuan dara perawan hamil. Itu mimpi buruk. Ayat yang 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia untuk apa? Untuk menanggung segala sesuatunya, karena bagi Maria bukan hal yang mudah ketika dia seorang perawan tiba-tiba hamil. Itu persoalan besar. Ada hukuman sosial, ada berbagai macam yang dia harus terima. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Maria, kamu mendapatkan kasih karunia, kemampuan untuk menanggung segala sesuatunya ini, dan kemampuan untuk membereskannya, dan kemampuan untuk berkemenangan di dalam segala sesuatunya ini. Dan akhirnya jadi, saudara. Kasih karunia, oleh kasih karunia saudara diselamatkan. Itu awal lahir baru ketika saudara menjadi orang Kristen. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara dan saya perlu kasih karunia untuk menghadapi dan mencapai apapun yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala. Jadi kasih karunia itu satu tapi banyak. Bisa dipakai untuk banyak hal. Ya, kasih karunia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pelayan, kasih karunia sebagai seorang pekerja, kasih karunia sebagai seorang businessman dan sebagainya. Jadi segala peruntukannya itu banyak. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikan baik-baik. Ini semacam rincian apa yang dilakukan kasih karunia dalam kehidupan saudara. Ini semacam rinciannya. Pertama dikatakan akan melengkapi. Yang kurang dalam kehidupan saudara akan diperlengkapi oleh kasih karunia. Kecuali saudara kurang ajar itu aja, yang itu yang gak bisa diperlengkapi. Tapi kalau Tuhan, aku kurang uang, aku kurang kemampuan, kasih karunia akan menolong saudara. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ketika tiba-tiba malaikat datang kepada Maria, Maria kamu akan mengandung, syok dia. Syok. Lalu kasih karunia. Nah itulah yang menyebabkan Maria itu mampu. Itu yang menyebabkan Nuh itu mampu. Itu yang menyebabkan Musa itu mampu. Itu yang membuat Paulus dikatakan, sekarang ini aku sebagaimana aku ada sekarang ini, itu semuanya adalah kasih karunia. Dari seorang pembunuh jemaat menjadi rasul untuk jemaat, itu adalah kasih karunia. Petrus juga menjadi seorang yang lemah, yang penakut, jadi orang yang kokoh, itu juga kasih karunia. Karena itu dia mendeskripsikan dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, hal yang sama akan dikerjakan dalam kehidupan saudara, supaya saudara dan saya itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara. Amin.